Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, bakar rokoknya, seruput kopinya, dan mari kita berhayal. Kita lanjut ke alur ceritanya. Chaotic Dimensi, wilayah laut utara dunia bawah. Ini adalah lautan luas dan tak berujung, dan ada banyak awan mengambang di langit. Sinar matahari menyinari awan, menyebabkan permukaan laut tampak cerah dan berkilauan. Itu adalah pemandangan yang tenang dan damai. Namun, keheningan ini tidak berlangsung lama, karena ruang di langit tiba-tiba menjadi terdistorsi. Setelah itu, cahaya perak muncul, sebelum tiga sosok muncul entah dari mana. Angin laut menyambut mereka. Lindong mengangkat kepalanya dan melihat lautan yang terlihat akrab ini. Tepat, ekspresi kenangan melintas di matanya. Saat itu, dia tiba di tempat ini setelah dia terpaksa melarikan diri dari wilayah Suan Timur. Setelah itu, untuk membalas dendam, dia berlatih secara pahit dengan semua kekuatannya. Pada saat itu, ia mengalami banyak cobaan berbahaya di lautan yang tampaknya tak berujung ini. Untungnya, dia berhasil selamat. Ketika dia pertama kali tiba di Chaotic Dimensi, dia seperti batu biasa, dan hampir tidak penting. Namun, pada saat dia pergi, namanya telah menyebar di seluruh Chaotic Dimensi. Sekarang, ketika dia kembali ke lautan ini, dengan kekuatannya saat ini, dia tidak lagi harus memandang tinggi siapapun. Pria muda yang dulunya diburu dan terpaksa mengungsi demi hidupnya, telah mengalami metamorfosis dan menjulang tinggi ke langit. Chaotic Dimensi, aku, Lindong, telah kembali. Ucap Lindong. Lindong mengangkat kepalanya dan melolong panjang. Raungannya seperti guntur saat bergemuruh melintasi permukaan lautan, dan menyebar ke kejauhan. Ketika Ying Huan melihat ekspresi bersemangat Lindong, dia tersenyum lembut sebelum dia bertanya, pada saat itu, apakah kamu datang ke sini setelah meninggalkan wilayah Suan Timur? Tanya Ying Huan. Lindong menghirup udara dalam-dalam. Lalu, dia mengangguk sambil tersenyum. Siapa yang bisa membayangkan, bahwa ia pernah dipaksa untuk tunduk seperti semut, ketika ia pertama kali tiba di tempat ini. Jika bukan karena akalnya, dia mungkin akan mati di lautan ini. Kamu pasti mengalami masa yang sulit kan? Tanya Ying Huan menggunakan matanya yang sedingin es untuk menatap Lindong, sebelum dia berkata dengan lembut. Meskipun aku sangat merindukanmu selama 3 tahun itu, kamu pasti mengalami kesulitan juga, tambahnya. Dia bisa merasakan emosi rumit yang dirasakan Lindong terhadap tempat ini. Karena itu, dia dapat menebak, bahwa dia pasti telah mengalami banyak situasi hidup dan mati di sini, bahkan kadang-kadang dia tidak tahu, apakah dia bisa kembali ke wilayah Suan Timur hidup-hidup atau tidak. Ying Huan tanpa sadar menggigit bibirnya dengan lembut ketika dia memikirkan hal ini. Segera, dia menegur dirinya sendiri karena memasang sikap marah ketika mereka bertemu untuk pertama kalinya, setelah Lindong kembali dari laut ini. Lagi pula, meskipun dia mengalami kesulitan, tetapi bagaimana dengan dia, siapa yang tahu apa yang dia alami? Bagaimanapun juga, dia terbiasa menyembunyikannya di bawah senyumnya, dan dia tidak membiarkan orang lain menyadarinya. Ketika Lindong melihat emosi lembut mengalir dalam mata Ying Huan, dia merasa tersentuh di hatinya. Segera, dia mengulurkan tangannya dan memeluk pinggang rampingnya yang lembut. Kemudian, dia tersenyum dan berkata, "Aku ini seorang pria, ada beberapa beban yang secara alami harus aku pikul," ucap Lindong. Kakak laki-laki Lindong, di masa lalu, siapa yang menyinggung kamu di sini? Ayo pergi ke sana dan hancurkan mereka. Ucap King Tan, sementara matanya yang besar berisi beberapa niat membunuh. Meskipun dia tetap patuh dan dimanjakan di depan Lindong, dia adalah seorang penguasa istana dari Darkness Palace. Selain itu, dia keluar dari Darkness Judgment Hall, dan darah yang menutupi tangan kecilnya yang lembut, itu sudah cukup untuk membuat hati seseorang bergetar. Aku tidak membutuhkanmu untuk membalaskan dendamku, balas Lindong sambil tersenyum, lalu menjentikkan jarinya ke dahi King Tan. Setelah itu, ia mengamati sekelilingnya sebelum bergumam. Aku ingin tahu, di wilayah laut mana kita berada di lautan Chaotic Dimensi ini, gumam Lindong. Meskipun Lindong dapat melakukan perjalanan dari wilayah Suan Timur ke Laut Iblis Chaotic dalam waktu singkat dengan mengandalkan simbol ancestral spasial, Laut Iblis Chaotic sangat luas, dan tidak mungkin baginya untuk secara akurat menentukan lokasinya. Mari kita berjalan-jalan dan melihatnya, ucap Lindong sambil menggelengkan kepalanya setelah dia gagal menentukan lokasinya. Setelah itu, dia menarik kedua wanita itu sebelum dia dengan cepat terbang ke depan. Chaotic Dimensi sangat luas, dan setiap wilayah lautnya sangat besar.
Terlebih lagi, wilayah laut tempat mereka berada sekarang, itu tampaknya cukup terpencil. Bahkan setelah mereka bertiga terbang selama lebih dari selusin menit dengan kecepatan yang sangat cepat, mereka masih tidak dapat menemukan satu orang pun. Di saat Lindong mulai resah tentang masalah ini, Ying Huan tiba-tiba mengarahkan tangannya yang lembut ke arah barat. Ada orang di sana. Selain itu, ada juga fluktuasi Yimo, ucap Ying Huan. Lindong melihat ke arah itu, tetapi dia tidak dapat mendeteksi apapun. Segera, dia merasa agak terkejut di dalam hatinya. Sepertinya dia semakin tidak mampu memahami kekuatan Ying Huan. Hanya saja, aku sangat sensitif terhadap fluktuasi Yimo, ucap Ying Huan. Ketika dia menyadari bahwa Lindong terkejut, Ying Huan dengan lembut memegang tangan Lindong dan berkata. Lindong mengangguk. Saat ini, itu bukan saat yang tepat untuk dibicarakan. Karena itu, dia meraih kedua wanita itu, sebelum cahaya perak menyala. Seketika, mereka sudah melintasi jarak 30 mil jauhnya. Dengan simbol ancestral ruang, kecepatan perjalanan mereka saat ini jelas jauh lebih unggul dibandingkan sebelumnya. Di sepanjang jalannya, Lindong merobek ruang kosong beberapa kali. Ini berlanjut selama beberapa menit sebelum akhirnya dia berhenti. Kemudian, dia menatap bagian depannya, hanya untuk melihat bahwa ada lebih dari selusin kapal besar yang bergerak cepat melintasi lautan. Sementara itu, awan hitam bergulung di belakang kapal-kapal besar itu, dan aura iblis jahat menyebabkan langit menjadi gelap. Awan iblis dengan cepat menyusul kapal-kapal besar itu. Setelah itu, Yimo yang tak terhitung jumlahnya maju ke depan, dan menghujani kapal-kapal besar itu seperti tetesan hujan. Suara tangisan selanjutnya terdengar, sebelum pekikan yang menyedihkan juga terdengar. Namun, perlawanan mereka jelas tidak berhasil. Dalam waktu singkat, 3 kapal besar berubah menjadi arena pertumpahan darah, sebelum bau busuk berdarah menyebar di langit. Lindong menatap adegan ini dari jauh. Sementara itu, ia melihat berbagai bendera tergantung di kapal-kapal besar itu. Mereka harusnya beberapa kapal dagang. Kapal dagang. Dia bertanya-tanya apakah kapal dagang klan Gu ada di antara mereka. Hati Lindong bergetar saat dia dengan hati-hati mengamati tempat itu. Kemudian, dia terkejut ketika dia menyadari bahwa ada bendera dengan karakter Gu yang tergantung di kapal besar di depan. Ada kapal dagang dari klan Gu di antara mereka. Sepertinya tempat ini harusnya dekat dengan wilayah Laut Angin Surga, pikir Lindong mengerutkan keningnya. Kemudian, dia mengayunkan lengan bajunya, sebelum cahaya perak menyala dan mereka bertiga sekali lagi menghilang. Orang-orang di kapal-kapal dagang besar tergagap. Sementara itu, banyak dari wajah mereka dipenuhi ketakutan ketika mereka menatap awan iblis yang berputar dari segala arah. Teriakan putus asa yang tajam terdengar seperti gelombang. Ada lusinan anggota dari klan Gu yang berkumpul di depan kapal dagang klan Gu. Sementara itu, ekspresi mereka sedikit pucat. Meskipun demikian, jika dibandingkan dengan yang lain, mereka cukup terlatih. Paling tidak, mereka masih memegang senjata di tangan mereka. Sementara itu, ada juga Yuan Power yang melonjak di permukaan tubuh mereka. Kakak Yuntian, apa yang harus kita lakukan sekarang? Seorang anggota klan Gu menatap awan iblis yang dengan cepat mendekati mereka. Bahkan, suaranya pun bergetar lembut. Pada saat ini, anggota klan Gu sedang melihat ke tengah-tengah kelompok mereka. Di tempat itu ada seorang pria tampan. Saat ini, dia sedang melihat situasi putus asa di depan mereka dengan ekspresi jelek di wajahnya. Makhluk-makhluk itu terlalu kuat, dan kita tidak bisa menghentikannya, ucap Yuntian. Dia merenung sejenak sebelum mengepalkan giginya, dan berbicara dengan tegas, bagi menjadi beberapa kelompok, dan melarikan diri dengan perahu kecil. Teriak Yuntian. Berdiri di sampingnya, seorang wanita muda mengenakan gaun hijau muda, dan dia tampak seperti wanita muda yang cantik. Ketika dia mendengar kata-katanya, senyum pahit muncul di wajahnya. Kakak Yuntian, bukankah kamu sudah menyaksikan seberapa cepat mereka? Tidak mungkin bagi kita untuk melarikan diri, ucap Guya. Saat ini, Guya tidak lagi gadis muda yang pemalu dari sebelumnya. Dia memiliki wajah yang cantik, dan dia memiliki posisi yang luar biasa, bahkan di antara anggota top klan Gu. Tubuh Gu Yuntian menegang setelah mendengar kata-kata itu. Kemudian, dia memandangi anggota Gu yang panik di sekitarnya. Akhirnya, dia menghela nafas dengan sedih. Bahkan setelah kita berhasil menyerbu keluar dari Martial Gathering Island dengan banyak kesulitan, kita masih tidak dapat menghindari bencana ini, ucap Gu Yuntian. Anggota sekitar klan Gu mulai putus asa. Banyak perubahan tak terduga yang terjadi pada bulan lalu, itu membuat mereka merasa seolah-olah berada di dunia mimpi. Siapa yang bisa membayangkan, bahwa seluruh chaotic dimensi akan benar-benar turun ke keadaan ini? Wush wush.
Tiba-tiba, suara angin yang memekakkan telinga memancar dengan cepat dari belakang mereka. Setelah itu, awan iblis sudah menyusul mereka. Sementara itu, di dalam awan iblis itu, mata merah darah brutal yang tak terhitung jumlahnya menatap mereka. Sosok iblis keluar dari dalam awan iblis itu. Dengan pandangan yang menghina, dia menatap kapal dagang dari klan Gu. Setelah itu, dia menjilat bibirnya, sementara haus darah perlahan-lahan menyapu ke depan, bersamaan dengan aura iblis yang mengerikan. Ketika kelompok Gu Yuntian melihat pemandangan ini, ekspresi awalnya yang pucat, kini menjadi lebih semakin pucat lagi. Sosok iblis ini kemungkinan sebanding dengan ahli panggung Samsara Ulung. Karena itu, bagaimana mungkin mereka bisa bertarung melawannya? Apakah kita benar-benar ditakdirkan untuk mati di sini hari ini? Gu Yuntian bergumam. Berdiri di sampingnya, Gu Ya mengertakkan giginya dengan erat. Sementara itu, tangan kecilnya yang memegang pedang panjang, bergetar dengan lembut. Semua orang di sekitarnya tampak putus asa. Gu Ya, ucap Lindong. Di saat mereka telah tenggelam dalam keputusasaan dan sedang menunggu untuk mati, sebuah suara yang agak terkejut tiba-tiba ditransmisikan dari belakang mereka. Ketika mereka mendengar suara itu, semua orang terpana. Kemudian, mereka dengan cepat menoleh hanya untuk melihat tiga sosok muncul entah dari mana. Kamu, ucap Gu Ya. Gu Ya melihat sosok muda yang berdiri tepat di depannya. Pertama, dia terkejut. Segera setelah itu, ekspresi terkejut namun gembira muncul di wajahnya yang kecil. Kakak Lindong, ucap Gu Ya. Hah, Lindong, ucap Gu Yuntian yang kaget juga. Dia berbalik hanya untuk melihat seorang pria muda, yang sedang menatap mereka di udara dengan senyum di wajahnya, lalu siapa yang berada di samping Lindong? Mengapa kamu di sini? Lindong tersenyum pada Gu Ya dan bertanya. Sementara dia berbicara, dia juga melirik awan iblis di depan mereka. Kakak Lindong, cepatlah pergi. Ucap Gu Ya. Gu Ya juga telah memulihkan indranya saat ini. Segera, kegembiraan di wajah kecilnya menghilang ketika dia buru-buru berkata. Cepatlah pergi, iblis ini sangat kuat. Cepat pergi, ucap Gu Ya. Ketika Lindong melihat ekspresi cemas Gu Ya, dia terkekeh. Namun, bukannya melarikan diri, dia malah mendarat di depan kapal. Kemudian, dia berbicara kepada Gu Ya sambil tersenyum. Sepertinya kita sudah ditakdirkan. Orang pertama yang aku temui ketika aku pertama kali tiba di Chaotic Dimensi adalah kamu, untuk yang kedua kali, itu juga kamu, ucap Lindong. Gu Ya tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya setelah melihat ini. Kakak laki-laki Lindong cukup pintar menggombal. Namun, mengapa dia tiba-tiba menjadi begitu bodoh? Tidak bisakah dia mengatakan, bahwa mereka berada dalam keadaan sulit saat ini, pikir Gu Ya. Cih, saudara Lindong, sudah lama sejak kita terakhir bertemu. Lupakan saja, tidak ada gunanya mengatakan apapun sekarang. Untuk bisa mati bersama, kurasa kita harus ditakdirkan, ucap Gu Yuntian sambil menghela nafas. Sementara itu, awan iblis sudah menyapu, dan bahkan jika Lindong ingin melarikan diri, tidak ada waktu untuk melakukannya. Aku tidak ingin mati kok, ucap Lindong. Lindong menyeringai dan menggelengkan kepalanya. Setelah itu, matanya menatap awan iblis sebelum dia berkata, apakah kalian takut akan hal-hal itu, ucap Lindong. Lindong tersenyum dan mengulurkan tangannya sambil berbicara. Lalu, dia mengepalkan tangannya. Tiba-tiba, petir mulai berkumpul di langit yang awalnya cerah dan jernih. Akhirnya mereka berubah menjadi tangan petir raksasa setinggi 10.000 kaki, sebelum dia menamparkan awan iblis itu. Bang bang bang, dimanapun telapak petir menyapu, awan iblis akan meledak seketika. Faktanya, Yimo yang tak terhitung jumlahnya, yang berada di dalamnya juga ditangkap oleh petir itu, dan langsung berubah menjadi abu. Tangan kilat itu melintas sebelum akhirnya menghilang. Setelah itu, derit memekakkan telinga di langit tiba-tiba berhenti. Sementara itu, berbagai jeritan dari banyak kapal dagang di sekitar mereka juga berhenti. Semua orang mengangkat kepala karena kaget. Di tempat itu, Yimo yang tak terhitung jumlahnya telah berubah menjadi abu sebelum mereka tersebar. Faktanya, hanya sosok iblis terkuat yang tetap berdiri, dan dia juga sangat terkejut. Sepertinya dia belum pulih dari perubahan tiba-tiba yang terjadi di depannya. Tentu saja, dia bukan satu-satunya yang benar-benar terpana. Bahkan, ekspresi grup Gu Yuntian pun juga membeku. Lautan yang awalnya sangat kacau ini, telah menjadi benar-benar sunyi pada saat ini. Itu pemandangan yang sangat lucu. Permukaan laut benar-benar sunyi. Angin laut berhembus dan perlahan-lahan menghanyutkan aroma berdarah dari sebelumnya. Sementara itu, pada puluhan kapal besar di lautan, ada banyak orang yang menatap kaget ke langit, itu sudah jelas, mereka belum pulih dari perubahan mendadak itu. Iblis kejam yang membantai mereka sebelumnya itu, semuanya mati.
Bagaimana ini bisa terjadi, ucap orang-orang. Beberapa orang menoleh dengan susah payah, sebelum saling bertukar pandang. Mereka semua bingung. Aku tidak pernah mengiranya, akan ada seorang Jenderal Yimo yang tersisa, ucap Lindong. Lindong benar-benar mengabaikan lautan, yang telah berubah menjadi sunyi, ketika dia berbalik untuk melihat Yimo yang benar-benar tertegun di langit, sebelum dia tersenyum saat berkata, "Kakak, Lindong," gumam Guya. Guya dan yang lainnya mulai pulih kembali. Kemudian, mereka perlahan-lahan berbalik, dan menatap Lindong dengan mata tertegun. Mulut mereka bergerak sebelum suara yang agak kering dikeluarkan. "Apakah ini dilakukan oleh kamu?" tanya Guya. Tidak heran mereka benar-benar terpana. Setelah semua, mereka semua menyaksikan betapa luar biasa Lindong saat berada di Martial Gathering Island. Namun, dia hanyalah seseorang yang menonjol di antara generasi muda. Meskipun dia juga telah mengungkapkan kekuatannya yang dominan di Flame Divine Hall, masih ada celah yang berbeda antara dia dan ahli panggung samsara yang hebat. Namun, serangan dari sebelumnya itu, adalah sesuatu yang bahkan tidak bisa dilepaskan oleh ahli panggung samsara. Hanya 1 tahun sejak mereka terakhir bertemu, bagaimana Lindong menjadi begitu kuat, ucap Gu Yuntian. "Mari kita habisi orang itu dulu," ucap Lindong sambil tersenyum. Kemudian, dia mengalihkan perhatiannya ke Jenderal Yimo di langit itu, sebelum kilatan dingin melintas di mata hitamnya. Jenderal Yimo di langit tiba-tiba pulih kembali. Dengan terkejut di matanya, dia menatap kapal besar klan Gu, sebelum dia berteriak dengan suara yang tajam. "Bocah, beraninya kamu membunuh anggota suku Yimo aku. Apakah kamu mencari mati?" ucap Jenderal Yimo. "Hahaha, aku bahkan telah membantai Raja Kursi ke-9 kamu. Bahkan kurang layak untuk dikatakan bagi pelayan seperti kamu," ucap Lindong sambil tertawa sadis. "Hah, apa katamu?" ucap Jenderal Yimo kaget. Tiba-tiba, mata Jenderal Yimo itu menyusut. Ketika dia menatap Lindong yang memiliki senyum di wajahnya, sensasi gelisah tiba-tiba muncul di dalam hatinya. Segera, matanya berputar sebelum aura iblis yang kuat meletus. Sementara aura iblis itu menyebar, tubuhnya berubah menjadi cahaya hitam, sebelum dia dengan cepat melarikan diri. Dia sebenarnya memilih untuk melarikan diri. Di atas lautan, ketika banyak orang melihat bahwa Jenderal Yimo benar-benar mundur tanpa melakukan perlawanan, rahang mereka hampir jatuh ke tanah. Dia adalah individu yang sangat kuat, yang bisa menandingi ahli panggung samsara. Bahkan, orang seperti itu dapat dianggap sebagai tuan, bahkan di seluruh Chaotic Dimensi. Namun, dia benar-benar seperti sampah. "Apakah karena lelaki itu?" ucap orang-orang. Beberapa dari mereka diam-diam menoleh untuk melihat sosok kurus yang berdiri di depan kapal klan Gu. Seberapa kuatkah dia? Bahkan sebelum dia bergerak, musuhnya sudah mundur ketakutan. Dengan ekspresi acuh tak acuh, Lindong menatap Yimo Jenderal yang melarikan diri itu. Lalu, dia perlahan-lahan mengulurkan tangannya, sebelum dengan lembut mengepalkannya. Berdengung. Saat Lindong mengepalkan tangannya, semua orang bisa melihat, bahwa ruang yang jauh tiba-tiba menjadi terdistorsi. Setelah itu, runtuh. Secara kebetulan, Yimo berada tepat di tengah-tengah ruang yang runtuh itu. Segera, tekanan menakutkan itu menghancurkan tubuhnya. "Ah!" Pekikan sengsara yang tajam terdengar, sebelum aliran aura iblis keluar dari ruang yang runtuh itu. Namun, bahkan sebelum dia bisa melarikan diri, sebuah lubang hitam terbentuk. Kemudian, lubang hitam itu diputar sebelum menelannya. Ruang pulih dan lubang hitam itu menghilang. Yimo Jenderal yang kekuatannya sebanding dengan seorang ahli panggung samsara yang hebat, telah sepenuhnya lenyap. Lautan benar-benar sunyi sekali lagi. Lindong menarik pandangannya, sebelum perlahan-lahan menurunkan tangannya. Kemudian, dia melihat kelompok Guya, yang benar-benar terdiam, sebelum dia tertawa dan bertanya. "Apa yang kalian lakukan di sini?" tanya Lindong. Guya adalah orang pertama yang memulihkan akal sehatnya. Dengan ekspresi aneh di matanya, dia melirik Lindong dan menjawabnya. "Kami dikejar oleh Yimo itu selama ini, dan kami akhirnya melarikan diri ke wilayah Laut Utara Dunia Bawah. Untungnya, kami bertemu kakak laki-laki Lindong, karena kalau tidak," jawab Guya. "Oh, ternyata ini daerah Laut Utara Dunia Bawah," gumam Lindong sambil mengangguk. Jika dia berada di wilayah Laut Utara Dunia Bawah, dia tidak jauh dari wilayah angin Laut Surga. Tidak heran dia akhirnya bertemu dengan mereka. "Saudara Lindong, terima kasih banyak," ucap Gu Yuntian yang juga telah pulih kembali. Segera, dengan rasa terima kasih di wajahnya, dia menangkupkan tangannya ke arah Lindong. Sementara itu, ada rasa hormat di matanya. Ini karena setelah menyaksikan adegan sebelumnya, dia tahu, bahwa Lindong saat ini tidak lagi sama dengan sebelumnya. Lindong tersenyum dan melambaikan tangannya.
Kemudian, dia merenung sejenak sebelum berkata, "Aku ingin menuju ke pulau perkumpulan bela diri. Bisakah kalian membawa aku ke sana?" ucap Lindong. Menara Chaotic terletak di Martial Gathering Island. Oleh karena itu, ia harus terlebih dahulu menuju ke Martial Gathering Island untuk membantu Chaos Master. Pulau perkumpulan bela diri. Ketika Gu Yuntian mendengar kata-kata Lindong, ekspresinya sedikit berubah, sebelum jejak ketakutan muncul di matanya. "Kalian kenapa?" Lindong tanpa sadar bertanya ketika dia melihat ekspresinya. Kakak laki-laki Lindong, saat ini, bukan ide yang baik untuk mengunjungi pulau bela diri. Tempat itu seperti tanah kematian, ucap Guya sambil menggigit bibirnya, dan dia melanjutkan. "Kami melarikan diri dari Martial Gathering Island, tambah ya." Lindong mengerutkan keningnya. Sepertinya Martial Gathering Island sudah diserang, pikir Lindong. "Kakak Lindong, kamu pergi untuk waktu yang lama, dan tidak menyadari situasi saat ini di Chaotic Dimensi. 2 bulan yang lalu, banyak iblis seperti itu dari sebelumnya tiba-tiba muncul di Chaotic Dimensi. Mereka sangat kuat, dan kemanapun mereka pergi, tidak ada faksi yang bisa menghentikan mereka. Selain itu, mereka juga sangat kejam, dan di mana aura iblis itu berlalu, tidak ada yang tersisa," ucap Guya. "Wilayah Laut Angin Surgawi kami juga terpengaruh. Awalnya, 3 gua besar dan 5 klan besar membentuk aliansi. Namun, mereka akhirnya menderita kerugian besar dalam bentrokan pertama mereka dengan iblis-iblis itu, dan pasukan kamu banyak runtuh," ucap Guya. Lindong mengangguk. Penjara iblis memang menakutkan. Karena itu, bagaimana mungkin faksi-faksi di kawasan angin laut surga saja bersaing dengan mereka? Hancur menjadi pilihan yang sangat baik dalam harapan saat bertemu Yimo, pikir Lindong. Setelah itu, kami mundur dan menjaga pulau perkumpulan bela diri. Ketika iblis-iblis itu mendekat, menara Chaotic di pulau itu tiba-tiba melepaskan penghalang untuk melindungi seluruh pulau. Ini membantu mencegah pulau itu diserang oleh iblis-iblis itu. Ketika berita menyebar, bahwa seseorang bisa mendapatkan perlindungan jika seseorang berada di Martial Gathering Island, berbagai faksi dari Heaven Wind Sea Region mengerumuninya, dan berkumpul di pulau tersebut. Namun, ini akhirnya menarik lebih banyak dari para iblis itu. Saat ini, Martial Gathering Island sepenuhnya dikelilingi dan tidak mungkin untuk masuk. "Kami menemukan kesempatan untuk melarikan diri di tengah-tengah kekacauan itu," ucap Guya. Ketika dia menyebutkan ini, mata Guya menjadi redup. Kakak perempuan Mengki dan Guyan masih berada di pulau itu. Setelah penghalang pertahanan itu rusak, kemungkinan semua orang di pulau itu akan mati, ucap Guya. Ekspresi keputusasaan mulai muncul di wajah anggota sekitar klan Gu. Lagi pula, semua orang dari klan Gu mereka berkumpul di Mater Gathering Island. Karena itu, jika pulau itu jatuh, kemungkinan besar klan Gu mereka akan binasa. Lindong mengangguk. Penghalang pertahanan itu kemungkinan diciptakan oleh Chaos Master. Namun, dia saat ini berada di titik kritis dalam penyembuhannya, dan jelas bahwa dia tidak dapat melepaskan kekuatan penuhnya. Selain itu, alasan mengapa para Yimo di sekitar pulau itu memilih untuk tidak menyerang, kemungkinan karena mereka sedang menunggu kedatangan orang-orang kuat, pikir Lindong. "Aku ingin pergi ke sana," ucap Lindong. Lindong menatap kelompok Guya dan tertawa. "Jika kalian tidak mau pergi ke tempat itu, kalian bisa membantu aku dengan menggambar peta laut," ucap Lindong. "Kakak Lindong, aku akan membawamu ke sana." Guya mengepalkan giginya sebelum dia berkata. "Guya kecil," ucap Gu Yuntian kaget setelah mendengar ini. Pada saat ini, Martial Gathering Island berada dalam kondisi yang mengerikan. Jika mendekati tempat itu, berarti sedang mendekati kematian. "Tidak akan terjadi apa-apa jika ada kakak lelaki Lindong di sini," ucap Guya sambil menggelengkan kepalanya saat dia menatap Lindong. Dari kata-katanya, jelas bahwa dia sangat percaya pada Lindong. Berdiri di samping Lindong, Ying Huan dan King Tan melirik Guya dengan curiga. Akhirnya, mereka berbalik dan menatap Lindong. Ketika Lindong mendeteksi ini, dia tanpa sadar batuk kering. Setelah itu, dia mengangguk dan berkata, "Kalau begitu, kamu akan mengikutiku ke Mater Gathering Island, ada orang lain yang telah meminta aku untuk melindungi seseorang lain di sana." "Hah, melindungi seseorang?" ucap Guya kaget. The Martial Gathering Island adalah tempat milik 5 klan besar mereka. Oleh karena itu, siapa yang ingin Lindong lindungi, ucap Guya. "Seorang tetua yang berada di dalam menara Chaotic," ucap Lindong sambil menyeringai. Namun, dia tidak menjelaskannya secara detail. "Hah, tetua dalam menara Chaotic," ucap kelompok Guya terkejut. Segera setelah itu, mereka sampai pada pemahaman yang samar. Menara Chaotic sangat misterius untuk memulai, dan bahkan 5 klan besar mereka tidak dapat memahami itu.
Selain itu, bisakah penghalang pertahanan yang berasal dari menara Chaotic berhubungan dengan sesepuh misterius itu? Kami terdesak waktu. Ayo cepat ke Martial Gathering Island dulu. Saudara Yuntian, kamu harus mencari tempat yang aman untuk bersembunyi. Kamu bisa kembali begitu krisis di Martial Gathering Island selesai, ucap Lindong. Setelah itu, Lindong tidak mengatakan apa-apa lagi saat dia melirik Guya. Ketika dia melihat dia mengangguk, dia melambaikan lengan bajunya. Selanjutnya, cahaya perak dipancarkan sebelum melilit mereka. Cahaya perak itu menyala, dan ruang menjadi terdistorsi. Pada saat cahaya perak menghilang, mereka berempat sudah menghilang. Gu Yuntian memandang mereka berempat yang telah menghilang, sebelum dia tanpa sadar menghela nafas. Sementara itu, secercah harapan muncul dalam hatinya. Saat ini, kemampuan Lindong sangat kuat dan misterius. Jika dia benar-benar bisa menyelesaikan krisis di Martial Gathering Island, klan Gu mereka akan mampu bertahan hidup. Semoga, kamu benar-benar memiliki kemampuan untuk menyelesaikan krisis ini, gumam Gu Yuntian. Dengan Guya yang memimpin, Lindong tidak berhenti selama perjalanan berikutnya. Di sepanjang jalan, dia melihat beberapa Yimo berkeliaran. Namun, dia hanya menghabisi mereka dengan membalikkan telapak tangannya, dan tidak berhenti karena mereka. Dengan kecepatan mereka saat ini, mereka mencapai wilayah angin laut surga dalam waktu 2 jam. Saat memasuki wilayah angin laut surga, Lindong merasakan riak aura iblis di sekitarnya tiba-tiba menjadi jauh lebih padat. Bahkan, ada angin gelap yang bertiup melintasi permukaan lautan. Kelompok Lindong sekali lagi merobek ruang. Beberapa menit kemudian, mereka perlahan-lahan melambat sebelum mereka menatap pemandangan di depan mereka, dengan ekspresi muram di wajah mereka. Aura iblis mengerikan menyapu dari cakrawala, sementara lapisan awan iblis merembes ke langit. Sementara itu, derit tajam yang tak terhitung jumlahnya terus-menerus dipancarkan. Selain itu, aura iblis yang menakutkan itu menyebabkan gelombang yang mengerikan terus-menerus bergolak di permukaan laut yang tenang. Lindong melewati tentara Yimo itu, sebelum dia melihat sebuah pulau jauh di dalamnya. Sementara itu, pulau itu diselimuti oleh penghalang energi kuning tua. Mata Lindong mengintip melalui penghalang energi itu, dan mungkin baginya untuk samar-samar melihat menara batu kuno di pulau itu. Itu adalah menara Chaotic, dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak.